Pulangkan imigran rasis, negerinya lebih membutuhkannya. Tulisan terbaru dari KRAT Fakih Wirahadiningrat. Teman-teman yang ingin membacanya sendiri, link saya letakkan di kolom deskripsi. Pulangkan imigran rasis, negerinya lebih membutuhkannya. Noda hitam Hadramis Yaman. Tulisan ini dimulai dengan quote dari William Shakespeare. Tamu yang tak diundang seringkali disambut baik ketika mereka pergi. Bab berkaca dari Palestina. 2 tahun setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II, yaitu di tahun 1947, sebuah kapal besar merapat di pelabuhan Haifa, Palestina. Di atas dek tampak wajah-wajah yang layu, kurus dan penuh penderitaan. Kemudian mereka membentangkan spanduk besar yang bunyinya, "Jerman telah menghancurkan keluarga dan rumah kami. Jangan kau, Palestina, hancurkan juga harapan kami." Kapal itu berisi imigran, atau lebih tepatnya pengungsi Yahudi dari berbagai penjuru Eropa yang berbondong-bondong menuju Palestina. Sebuah foto ikonik mengabadikan momen tersebut. Kini foto itu telah membuat setiap hati akan miris dan menangis karena ironi yang terjadi di kemudian hari, di mana pada akhirnya para pengungsi ini yang akan merampas tanah dan kemerdekaan Palestina dari pribuminya sendiri. Sebuah tragedi kemanusiaan terbesar di abad 20 dan praktik penjajahan keji yang masih ada hingga kini. Kapal itu adalah salah satu dari ratusan kapal lainnya yang mengangkut ratusan ribu pengungsi Yahudi bergelombang memasuki Palestina sejak 1920 hingga 1948. Setelah 6 juta kaum Yahudi dibantai oleh Nazi baik di Jerman dan di semua negara pendudukannya, Holocaust. Seluruh Eropa seolah menemukan momentum untuk mengeluarkan ras Yahudi dari setiap negerinya. Kenyataannya, semua negara menolak menampung mereka karena reputasinya di banyak negeri yang pernah ditumpangi. Ras Yahudi terkenal arogan, licik, dan serakah. Di mana mereka tinggal, di situ mereka berusaha mendominasi semuanya. Entah itu cermin dari kecerdasan atau keserakahan, atau mungkin gabungan keduanya. Entahlah. Kelak terdeteksi banyak Yahudi ras palsu, bukan keturunan Ibrahim yang mengakuisisi Palestina. Mayoritas adalah cangkokan dari keturunan Hazer Kaukasus, dan mereka sama dengan kaum Habaib Ba'alwi Yaman yang mengaku cucu Nabi di Nusantara. Bukan tanpa alasan mereka menuju Palestina, karena satu, di zaman itu, penduduk Yahudi dengan jumlah persentase terbanyak di dunia, 5%. Bandingkan di seluruh dunia jumlah penganut Yahudi kini hanya 0,2%. Seperti di Indonesia, ini poin yang kedua, Palestina adalah bangsa yang ramah. Mereka mewarisi semangat toleransi Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan tanpa pembantaian dan menghormati semua agama. 3. Ada Yerusalem, kota suci dari 3 agama Abrahamik, Yahudi, Nasrani, Islam. Bagi agama Yahudi, Yerusalem adalah bekas ibu kota Solomon yang agung. Nabi dari kekaisaran mereka jauh di masa silam. Tentunya cocok bagi bangkitnya pan-Yudaisme. 4. Dalam penguasaan Inggris. Maksudnya Palestina dalam penguasaan Inggris, kolonialis yang pro-Zionis. Palestina sebelum Perang Dunia I adalah bagian dari protektorat Khilafah Turki Utsmani. Yang kelima, Palestina sudah menjadi tujuan awal untuk dikuasai oleh Zionis. 6. Disokong oleh deklarasi Balfour yang licik dan manipulatif antara Inggris dengan penguasa moneter internasional Rothschild. 7. Terpecah dan lemahnya bangsa Arab, dan ini terbukti dengan kekalahan aliansi Arab dalam Perang 6 hari melawan Israel, yang berdampak makin kokohnya negara Israel atas Palestina. Kini Palestina kondisinya hancur lebur, miskin dan kelaparan. Hampir tiap hari dibombardir dan dibantai tanpa ada perlawanan yang sepadan. Diperparah dengan mandulnya PBB yang selalu diveto negara blok NATO manakala mau menghukum Israel. Tiap hari tanah mereka digusur, rumah dirampas, situs-situs bersejarah terancam dihancurkan, bahkan ribuan makam-makam palsu Yahudi bermunculan seolah mereka layak memonopoli dan pemilik asli tanah Palestina. Walaupun tidak semua orang Yahudi mendukung gerakan Zionis, terutama mereka kalangan Yahudi keturunan asli Abrahamik dan para aktivis kemanusiaan, Uri Davis, seorang warga negara Israel, akademik, aktivis, dan pengamat anggota pada Dewan Nasional Palestina yang hidup di kota Sakhnin, mengidentifikasi dirinya sebagai
orang Yahudi Palestina anti-Zionis. Davis menjelaskan, saya tidak menggambarkan diri saya sebagai seorang Yahudi Palestina. Saya sesungguhnya memang seorang Yahudi Palestina. Saya lahir di Yerusalem pada tahun 1943 di negara yang disebut Palestina, dan judul akta kelahiran saya adalah Pemerintah Palestina. Jadi, itu tidak berarti di sini atau di sana. Nilai pentingnya hanya pada konteks politik di mana saya berada dan konteks politik yang relevan dengan pekerjaan saya. Kegiatan advokasi saya sebagai kritikus Zionisme. Saya adalah seorang Yahudi anti-Zionisme. Bab jejak kelam imigran Yaman. Lalu bagaimana dengan imigran di Nusantara? Apakah ada peluang kisah tragis Palestina terulang dengan modus yang sama? Mari kita bersama mengupasnya. Imigran Yaman, baik kaum Ba'alwi ataupun non-Ba'alwi, memiliki rangkaian cerita yang relatif baru di Nusantara, dan kesemuanya baru terekam lantaran inisiasi kolonial Belanda yang mendatangkannya demi tujuan imperialisme itu sendiri. Belanda yang traumatik dengan serangkaian perlawanan di Nusantara hingga mengalami kebangkrutan akut hingga terpecah menjadi Luxembourg, Belgia, dan beberapa daerahnya lepas dianeksasi negara lain di Eropa. Untuk itulah mereka melakukan politik rasisme, yaitu segregasi kelas untuk meredam perlawanan pribumi, terutama perlawanan dari umat Islam melalui berbagai kesultanan yang bertebaran di pulau. Disinilah Belanda mendatangkan imigran yang siap bermigrasi besar-besaran dengan iming-iming yang pastinya menggiurkan untuk menjadi antek-anteknya. Bagaimana mungkin suatu kaum mau menempuh resiko berpindah dari negeri asalnya yang jauh kecuali dengan dua alasan. Satu, kondisi negeri asalnya yang minus dan sangat miskin. Dua, mendapatkan jaminan kemakmuran dan fasilitas di negeri tujuan. Dan ketika mereka tiba dengan berbondong-bondong di Nusantara dengan berbagai fasilitas. Satu, naik kapal gratis milik maskapai Belanda. Dua, mendapat tanah gratis dari Belanda. Tiga, mendapat pekerjaan dan gaji di berbagai sektor untuk kepentingan Belanda, mulai dari perkebunan, toko perniagaan milik Belanda, dalam kurung, contoh, ayahnya Rizik Syihab FPI kerja di apotek Belanda, hingga menjadi kapitan Belanda di banyak kota dan menjadi mufti yang berfatwa demi kepentingan Belanda, dalam kurung Utsman bin Yahya, mufti Betawi yang berfatwa sesat bagi penganut Toriko dan haram memberontak pada Belanda. 4. Mendapat fasilitas warga kelas 2 di bawah ras kulit putih Eropa, dan tentu saja di atas pribumi termasuk golongan ningrat, dalam kurung bangsawan pribumi. Mudah untuk dipahami bagaimana mereka terlibat dalam berbagai pengkhianatan kepada perjuangan pribumi, hingga juga sangat bisa dimengerti bagaimana mereka absen dalam berbagai momen penting menuju berdirinya NKRI yang berdaulat, yaitu sebagai berikut. 1. Absen di dalam Pergerakan Nasional dan Budi Utomo. 2. Absen di dalam Sumpah Pemuda 1928, dalam kurung, setelah terkucil dan telat 6 tahun, baru mereka mendukung di 1934. 3. Absen di dalam perlawanan kepada Jepang. 4. Absen di dalam BPUPKI, dalam kurung, kecuali Abdurrahman Baswedan, Yamanis non-Ba'alwi, yang juga dimusuhi oleh mayoritas imigran Yaman Ba'alwi. Secara jumlah, Yamanis juga kalah dibanding etnis Cina yang berjumlah 4 orang. Oi Chong Hao, Oi Tiang Joy, Mr. Tan Eng Hua, dan Lim Kon Hian. 5. Absen di dalam PPKI, dalam kurung, terdiri dari berbagai suku di Indonesia. Ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan, dan 1 orang etnis Nusa Tenggara. 6. Absen di dalam Proklamasi 1945, dalam kurung, termasuk klaim rumah proklamasi adalah sumbangan imigran Yaman, juga sangat lemah berdasarkan kronologis sejarah. 7. Absen di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumlah, mantan majikannya akan comeback, tentunya lebih bergembira dengan posisi lamanya. Mereka absen di dalam peristiwa besar seperti Bandung, Lautan Api, maupun Hari Pahlawan 10 November 1945 dengan resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari.
8. Absen ketika Republik dalam posisi terdesak di dalam agresi militer 1 dan 2, termasuk perjanjian-perjanjian di dalamnya. 9. Absen di dalam peristiwa bersejarah serangan umum Janur Kuning Yogyakarta 1 Maret 1949 yang membawa kepada konferensi meja bundar di Den Haag sebagai pengakuan kedaulatan utuh dari Belanda dan internasional. 10. Juga tidak ditemukan jejaknya mereka berkorban di dalam konfrontasi dengan Inggris Malaya maupun pembebasan Papua Barat (Irian Jaya). Bab daftar hitam oknum Yamanis. Daripada cerita indah, sungguh jauh lebih banyak masalah yang mereka timbulkan sejak kedatangannya di Nusantara hingga era kekinian zaman reformasi. Untuk kaum imigran non-Ba'alwi, awalnya mereka secara faham keagamaan sama dengan Ba'alwi. Namun karena mendapat perlakuan rasis dari Ba'alwi, maka perlahan bergeser mengikuti faham Wahabi. Hingga semakin jauh akhirnya menjadi takfiri dan terlibat kegiatan terorisme. Terutama setelah mendapat sokongan dari proksi Zionis, Islam transnasionalis pro-khilafah, macam Hizbut Tahrir atau Al-Qaeda pimpinan imigran Yaman di Saudi, Osama bin Laden, maupun ISIS pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi dari Yahudi Samaritan bernama asli Simon Elliot. Tokoh-tokoh Yamanis non-Ba'alwi Indonesia yang terlibat dalam hal ini antara lain adalah Abu Bakar Basir, Abu Jandal At-Tamimi, Umar Patek, dan semua potensi yang muncul dari afiliasi dengan mereka, yaitu golongan Wahabi takfiri. Penulis justru melihat potensi mereka lebih mudah diidentifikasi dan dilokalisir karena menabrak budaya dan tradisi serta faham Islam di Nusantara. Yang lebih sulit dan diwaspadai adalah mereka yang paham dan ritualnya sama serta mampu menyusup ke sendi-sendi kebudayaan Nusantara, namun bertujuan membelokkan sejarah, mengkooptasi kesadaran, dan akhirnya melakukan kapitalisasi agama dan perbudakan spiritual atas nama klaim sesat sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sejatinya baik secara kajian sejarah, pustaka maupun genetika, mereka adalah sama sekali bukan bangsa Arab, malah terindikasi keturunan Yahudi Ashkenazi Hazar Kaukasus. Mereka adalah imigran Yaman klan Habaib Ba'alwi. Berikut ini daftar noda hitam mereka di Nusantara dari masa ke masa. 1. Fatimah Ba'bud, istri muda yang meracuni Sultan Banten Zainul Arifin, lalu mengangkat keponakannya Abdullah menjadi sultan. Berhasil ditumpas dalam perlawanan Kiai Tapa dan Tubagus Buang, dan putra mahkota yang dibuang ke Sri Lanka dikembalikan menduduki tahta. 2. Keluarga Basaiban dan Alatas membantu Belanda melawan Diponegoro. 3. Usman bin Yahya, mufti Betawi yang masyhur menjadi antek Belanda, bawahan dari Van den Berg dan Sunuk Horgronje. Bukti surat menyurat mereka dan kitab fatwanya yang mengharamkan pemberontakan sulit disangkal manusia yang masih waras akalnya. Dan beliau mendapatkan bintang tanda jasa dari Ratu Belanda Wilhelmina yang didoakannya dengan doa sebagai penjilat kolonial. 4. Habib Abdurrahman Az-Zahir. Pada 13 Oktober 1878, ia berkhianat terhadap rakyat Aceh dengan kompensasi menetap di Mekah dengan menerima uang tahunan atas tanggungan pemerintah kolonial Belanda senilai $10.000 Amerika. 5. Muso Al-Munawar atau Paul Musotte, pemimpin pemberontakan PKI di Madiun 1948, dia juga aktor utama yang memecah Sarekat Islam untuk sebagian berpindah halawan komunis. Ada beberapa versi asal-usul Muso, dari anak pegawai kantoran bernama Martorejo hingga anak Kiai Hasan Muhyi atau anak priyayi Rono Wijoyo. Tapi sejarah membuktikan tidak mudah masuk di elit partai komunis dan menjadi pucuk pimpinannya. Komunis sendiri ideologinya dibangun Yahudi Hazar Ashkenazi Karl Marx, diperkokoh Yahudi Hazar Ashkenazi Stalin di Uni Soviet, di bawah Yahudi Hazar Ashkenazi Belanda Heinz Nevlid di Indonesia atau ke Indonesia, dan logisnya diserahkan ke pucuk pimpinan keturunan Yahudi Hazar yang juga menyusup ke pribumi. Sejarah Muso banyak versi. Andai ada garis keturunan laki-lakinya, maka hasil tes DNA akan membuktikan dia sebenarnya siapa. Bukan suatu kebetulan apabila dia sangat akrab dan bersahabat dengan Stalin.
pemimpin komunis Uni Soviet. 6. D.N. Aidit, Ketua PKI pemimpin pemberontakan G30 SPKI. Terkait hal ini sudah banyak yang mengulasnya dengan bukti-bukti yang kuat. Walaupun keluarga Habaib Ba'alwi mengelaknya karena merasa malu dan terancam kehormatannya, namun apakah mereka bisa mengelak ketika afiliasi mereka di Yaman Selatan adalah dalam partai kiri komunis sosialis? Lalu siapa sekjen partai kiri di Yaman, Abdurrahman Assegaf, dan mantan Perdana Menteri Yaman Haidar Abu Bakar Alatas? Juga mantan Wapres Abdurrahman Al-Jufri yang gagal memberontak dan lari ke luar negeri. Dalam kurung, ayah dari Ali Al-Jufri, ulama yang sering mondar-mandir ke Indonesia, keturunan Ba'alwi Yaman yang tinggal di Uni Emirat Arab. Yaman Selatan dengan Provinsi Hadramautnya adalah satu-satunya negara komunis di Timur Tengah dan pentolan-pentolannya adalah klan Habaib Ba'alwi. 7. Pengeboman Borobudur tahun 1985. Pelaku 3 Habib bernama Muhammad Jawad, Abdul Qadir, dan Husain Al-Habsi. Motifnya jelas, ingin menghapus sejarah dan warisan luhur Nusantara dengan dalih sumber kesirikan karena itu peninggalan agama Buddha. Ini mirip dengan gerakan ikonoklasme yang dipengaruhi Khazar di Bizantium ataupun penghancuran patung Buddha terbesar di Afghanistan masif dari masa ke masa hingga era Taliban. Sekedar info, berdasarkan kajian tes DNA pendiri dinasti Durrani, Ahmad Shah Durrani terindikasi dari ras bangsa Yahudi Khazar non-Abrahamik yang menyusup ke etnis terbesar Pashtun Afghanistan. 8. Di era reformasi, mereka mendirikan organisasi terlarang FPI yang mendukung khilafah palsu dan terorisme internasional. Gus Dur menyebutnya teroris lokal. Itu tambahan dari saya, bukan ada pada tulisan. Pada akhirnya, mereka memiliki agenda politik untuk merebut negara serta sering memprovokasi umat dengan pecah belah melawan negara. Tentu saja yang dijual adalah tanda kutip klaim sesat sebagai cucu Nabi. 9. Sejak berdirinya RA Robito Alawiyah, yaitu 2 bulan sejak mereka absen dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana mereka juga tidak mau bergabung ke NU 1926 yang diklaim manhajnya sama. Namun justru mereka melakukan politik rasis atas nama keturunan Nabi, padahal organisasi ini hanya lokalan. Di Yaman tidak ada. Nasab mereka pun tidak pernah dapat isbat dari Yaman, apalagi dari Irak yang diakui sebagai negeri leluhurnya. Harusnya organisasi rasis yang anti kesetaraan dan penuh doktrin sesat yang melawan kebinekaan ini harus segera dibubarkan. Konflik dengan keluarga Wali Songo, ini poin yang nomor 10, terkait fatwa rasis pernikahan kafa'ah, bisa dibaca secara runut dan utuh dari tulisan Kiai Ali Batri, keturunan Wali Songo yang menikahi Habibah Ba'alwi. Padahal Wali Songo diakui sebagai keturunan Yaman dalam kitab nasab mereka versi Yahudi Belanda Vandenberg Samsul Zohiro, tapi keturunannya ditolak nasabnya. 11. Terakhir, mereka melakukan pemalsuan sejarah NU, hari proklamasi, bendera merah putih, lambang Garuda, hingga nasab silsilah Raja Sultan Nusantara, termasuk membuat makam-makam palsu dan mengubah namanya menjadi Yamanis. Khusus untuk Hamid Al-Ghadri yang katanya perancang lambang burung Garuda, tapi sudah ditolak para sejarawan, dia diklaim sebagai Ba'alwi. Tapi penulis ragu berdasar kajian tes DNA keluarga Al-Ghadri yang berhaplogrup R, Romeo. Besar kemungkinan mereka diba'alwikan demi kepentingan kolonialis. Akhirul kalam, negeri ini adalah negeri yang indah, subur, makmur, dan kaya dengan warisan budaya, sejarah, serta sumber dayanya. Penduduknya juga ramah dan bersahabat. Tapi ingatlah, bangsa yang ramah ini tercatat dalam sejarah sangat tegas kepada tamu yang kurang ajar. Bagaimana utusan Mongol yang ditakuti di seluruh dunia pernah dipotong telinganya ketika mengancam Prabu Kertanegara, dan bagaimana NKRI juga merdeka dengan segala perjuangan kepahlawanan. Kita merdeka itu menolak hadiah dari penjajah seperti negara lainnya. Tapi kita merdeka dengan merebut dan mengusir penjajahnya. Penjajah sudah pergi. Bila sisa anteknya tidak tahu diri, maka lebih baik mereka dipulangkan ke Yaman. Karena negeri mereka yang katanya penuh berkah,
tapi sesungguhnya miskin menderita jauh lebih membutuhkan mereka daripada negeri kita yang sebenarnya akan jauh lebih baik tanpa mereka. Tanpa imigran sesat, perampok umat, agama, dan sejarah. Quote dari Jean de Bruyere, hari pertama menjadi tamu, hari kedua menjadi beban, dan hari ketiga menjadi hama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Penghujung Ramadan 1445 Hijriah. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Penulis KRAT Fakih Wirahadi Ningrat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.